kompak nih berdua nih, nggak ada yang sering nggak masuk, dah dia selalu kompak kami datang gitu. Dan karena mereka selalu kerja berdua, baik Aan maupun Fajar, entah kenapa udah gak pernah diganggu-ganggu lagi, Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari, Fajar ini izin gak masuk kerja. Fajar yang izin ya, si Wawa nih. Gantian lah Aan yang dekat kantor sendirian, gantian dia yang ngalami kejadian horor, Wak. Oke. Nah, jadi Fajar kan gak masuk, tapi dia belum bilang sama Aan dia gak masuk, Wak. Fajar tuh cuma bilang ke Pak Haji aja. Sengaja sih Fajar, memang sengaja aku nat kata. Orang dia kemarin bolos kerja gak ngabarin aku, kok sekarang bergantian aja. Gak mau aku kabarin dia biar datang, bertahu dia sendirian di situ rasanya kayak mana, kata si Fajar kayak gitu dah. Dan nih di sisi lain Aan yang sendirian di kantor gak ngeh kalau Fajar nggak datang. Waktu ditanya nggak aku angkat, ada yang berai dia sendirian di situ. Di malam itu Wak, ternyata si Aan diganggu 2 kali. Oke. Cerita pertama, waktu itu Aan lagi bikin kopi, Wak. Lagi bikin kopi. Setelah kopinya selesai, ditaruhnya nih di meja dia, nggak langsung dia minum, Wak, ditaruh aja. Dia lanjut kerja lagi. Mungkin karena si kopi itu lagi panas gitu, jadi gak langsung diminum. Nah, beberapa saat kemudian ketika dia udah mau minum itu kopi, Wak. Kopi itu kok berkurang drastis kopi aku. Dari yang awal itu full 1 gelas, Wak, sisa 1/4 gitu. Macam udah diminum orang. Apa tumpah kopi aku nih? Dicek sama di sekitar gak ada tumpah. Di bawah gak ada tumpah. Di jalan waktu dari dapur gak ada juga tumpah. Nih kayak ada yang minum lah nih ya. Merinding si Aan, Wak. Tapi macam mana, kerjaan aku belum selesai nih. Ya udahlah, lanjut kerja dulu gitu. Pas dia lagi lanjut kerja ini udah mulai fokus, udah mulai agak terlupakan lah masalah kopi ini ya kan. Tiba-tiba astagfirullah, ada lengan yang tidak ada badannya melayang deh dari luar menuju ke dalam kantor. Lengan masuk, lengan melayang. Astagfirullah apa tuh? Ya Allah, dia langsung tutup mata ya kan. Dan waktu dia buka udah nggak ada lagi tuh lengan melayang, Wak. Gara takut dia kan, nggak ada cerita nih, kabur ya, ditinggal kantor. Pergi dia berlari ke rumah Pak Haji, tapi Wak, saking takutnya dia nengok lengan melayang tuh kan, begini, Pak Haji, mau Pak Haji gitu. No, Pak Haji dekat dari situ, memang nempel lah kayak gitu. Pak Haji, apaan? Diceritain lah tuh semua sama si Aan, Wak. Mulai dari kopi yang berkurang drastis sampai tadi tuh lah penampakan sosok seonggok lengan yang melayang tuh kan. Pak Haji bilang, kemarin tuh Fajar juga ngalamin kejadian kayak kamu sih, walaupun bukan lengan yang ditengok. Jadi diganggu juga lah. Memang kayaknya kalian ini nggak boleh kerja sendirian malam-malam lah di sana. Yaudah nggak apa-apa, balik aja lah kamu dulu, nggak usah lagi nunggu pagi, kata. Oh ya Pak Haji, makasih Pak Haji ya. 2 kejadian langsung, kopi berkurang drastis sama lengan tiba-tiba melayang. Lengan loh, Wak, ya Allah. Nah, sehari setelah kejadian itu, Aan balik kerja lagi nih, Wak. Walaupun dia masih trauma bukan main tuh. Aan datang, Fajar juga udah masuk nih. Kerja lagi lah mereka berdua kan. Setelah ketemu sama si Fajar, Aan langsung tuh ceritain, Wak, tadi malam gini-gini segala macam. Si Fajar tuh ngomong, oh kok digangguin juga? Kemarin juga waktu aku kerja sendirian nih aku diganggu kok. Mending kok cuma diliatin seonggok tangan, Wak. Aku ditampain 3 sosok di sekitar gitu, kok. Itulah kok makanya kalau misalnya nggak masuk tuh kabar-kabar. Sekarang tahu sendiri kan kok gimana rasanya kerja sendirian di sini sampai dihantui kok sama setan-setan tuh. Iya, jarang ngerti aku. Mulai malam ini kita kompak ya. Jangan sampai salah satu di antara kita ini bekerja sendirian. Ya, kalau ada yang nggak masuk, kabari duluan. Itu ya, setuju. Jangan keulang lagi ya. Aku udah berapa kali terjebak di sini kalian nggak ada ngabarin nggak masuk, kata si Fajar. Dah. Setelah kejadian mistis yang menimpa Aan, Wak, baik Fajar maupun Aan selalu kompak tuh kerja bersama berdua terus kan. Nah, alhamdulillahnya dengan cara itu mereka tuh hampir nggak pernah melihat penampakan hantu-hantu lagi, Wak. Kalau berdua tuh nggak pernah Nadia. Cuman meskipun nggak pernah nengok penampakan langsung nih, Wak, ya sesekali mereka tuh masih sering lah ngalamin yang nggak tuh, macam tiba-tiba cium bau wangi. Terus pernah kami dengar suara cewek nangis, Nadia. Pokoknya cuma sekedar gangguan suara sama bau-bauan aja gitu loh. Cuman kalau penampakan ditengokin berdua tuh gak pernah. Sampai sekarang Fajar sama Aan masih kerja di tempat itu, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah horor yang dialami sama Fajar ketika bekerja di sebuah usaha konveksi. Kejadian mistis yang dialami Fajar ini, Wak, kata itu, wah, betulan ngebekas sekali Nadia, sampai bikin aku trauma sampai sekarang. Sebenarnya Fajar juga mau resign dari tempat itu, Wak. Dia pengen juga cari pekerjaan lain gitu kan. Karena kadang-kadang kalau misalnya penampakan itu nampak kan, Awak juga tersuges ketakutan sendiri gitu loh. Tapi gegara balik lagi, upah di sana cukup besar, Pak Hajinya juga baik, teman-temannya juga baik. Maka dia kayak belum berani lah gitu resign. Gegara dia khawatir dia nggak bakal dapet atau nggak bakal menemukan tempat kerja yang upahnya sama lingkungannya sebaik ini gitu loh. Pokoknya apapun itu keputusan Bang Fajar nih, semoga itu keputusan yang terbaik buat abang dan juga keluarga ya. Nah, dari kisah ini, Wak, lagi-lagi kita selalu diingatkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di setiap situasi, karena bukan tidak mungkin kita ini juga dihantui oleh hantu-hantu atau makhluk halus seperti yang dialami sama Fajar di tempat kerja. Astaga. Kita doakan sama-sama semoga Fajar, Aan atau siapapun yang lagi bekerja di sana tidak lagi mengalami kejadian mistis lagi, biar lebih fokus lagi
kerjanya, gajinya dapat full terus hariannya ya kan, dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.